Geng tai. Ya emang tai sih kalau lihat kelakuannya. Ini pentingnya orang tua ngajarin etika dan akhlak. Enggak. Gen Z sulit diajak berpikir dan belajar tentang sesuatu yang menurut mereka abstrak. Di saat dunia saat ini terus-terusan menjejali pikiran mereka bahwa kesuksesan dibentuk uang dan materi. Uang dan materi menurut mereka lebih real, karena hasilnya bisa berkuasa atas orang lain. Sementara etika dan akhlak nggak jelas. Bukan berarti kemudian pelajaran etika nggak penting, tapi butuh sedikit inovasi di bidang parenting, dan ini tugas semua pihak, bukan cuma orang tua. Terutama media sekaligus influencer yang seringkali mengglorifikasi bahwa materi sebagai puncak pencapaian sukses tertinggi. Jadi gini, rata-rata kasus bullying yang terjadi di sekolah itu sebenarnya karena seorang anak nggak punya self-concept yang jelas tentang siapa dirinya, apa peran dirinya, sampai tujuan hidupnya. Anak lebih sering dicekoin, kamu tuh harus pinter, kamu harus bisa bersaing, kamu harus jadi juara supaya hidupmu nggak susah. Dan kalau ada juara, otomatis harus ada yang dikalahkan. Masalahnya kalau self-concept-nya nggak jelas, seorang anak ini akan berusaha untuk merasa menjadi juara dengan menghalalkan segala cara. Nah, dalam rasa kebingungan seperti ini, seorang anak akan cenderung mencari dan memperoleh sebagian konsep dirinya dengan bergabung dalam kelompok sosial, yang di dalamnya nanti mereka akan ngerasa dapat harga diri, identitas, tujuan, dan rasa kepemilikan. Semua ini kemudian akan membentuk yang namanya self-categorization. Individu akan mengelompokkan dirinya dengan orang lain yang serupa dan membandingkannya dengan kelompok yang berbeda. Semakin besar pengaruh kelompoknya, ya semakin dia ngerasa percaya diri. Tapi sayangnya, percaya diri ini nggak asli, karena bukan muncul dari dalam dirinya. Nah, kadang-kadang dalam kasus pembulian, itu ada satu atau dua orang yang sebenarnya mereka nggak pengen ikut membuli, dan masih punya empati, tapi mereka nggak berani melakukan pembelaan. Kayak gambar ini nih, mereka cuma lihat aja kan di sebelahnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena rasa percaya diri yang dia punya buatan, ditambah tekanan teman sebaya dan norma yang sudah disepakati bersama dalam kelompok tersebut. Yang saya heran, dari dulu problem kayak gini itu penyelesaiannya klise. Dikeluarin dari sekolah, terus dipenjarain. Emang lu pikir dengan begitu, seorang anak punya self-concept yang jelas? Saya lebih menyarankan untuk semua pihak saat ini ngajak anak-anak berpikir. Gimana caranya membentuk dan menemukan self-concept yang clear. Karena seperti yang saya bilang di awal, etika, akhlak, itu adalah sesuatu yang random, yang abstrak bagi anak zaman sekarang. Gak jelas, kasih mereka penjelasan logikanya seperti apa. Jangan dikit-dikit ngomongin dosa ke anak Gen Z, udah gak mempan. Dan satu lagi, jangan dikit-dikit mengglorifikasi materi sebagai puncak kesuksesan, supaya kalian semua gak jadi generasi tai.